Mari teman-teman kita belajar, kita melihat straight to the point, kita melihat keilahian uh, Roh Kudus. Pertama kita melihat bahwa Roh Kudus memiliki atribut ilahi. Yang pertama adalah kekekalan. Kita dapat membuka di dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Oke teman-teman, Ibrani 9, kita bisa melihat di Alkitab ayat yang ke-14. Bayangkan saja betapa pastinya darah Kristus mengubah kehidupan serta hati kita. Pengorbanannya membebaskan kita dari keharusan menaati peraturan lama dan menjadikan kita ingin melayani Allah yang hidup. Sebab dengan pertolongan Roh Kudus yang kekal, Kristus rela memberikan dirinya sendiri kepada Allah untuk mati bagi kita. Ia sendiri sempurna tanpa suatu dosa atau kesalahan apapun. Ini terjemahan FYH ya teman-teman. Nah sekarang kita lihat terjemahkan baru, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi Roh Kudus memiliki atribut ilahi. Yang pertama adalah kekekalan. Di dalam Ibrani tadi, the letter of the Ibrani mention for us about the eternal of the Holy Spirit, tentang roh yang kekal. Yang kedua, kita dapat melihat bahwa seperti Allah, pribadi Bapa yang memiliki atau omnipoten, omnipresent, dan omniscience, maka Roh Kudus juga memiliki kemahadiran. Mazmur 139 ayat 7-10. Kemudian kemahatahuan 1 Korintus 2 ayat 10-11, dan kemahakuasaan Lukas 1 ayat 3 sampai yang ke-15. Kemudian the second point adalah Roh Kudus melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Penciptaan di dalam Kejadian 1 ayat 2, kemudian kita bisa melihat Ayub 33 ayat yang keempat, dan kemudian kita juga bisa melihat Mazmur 104 ayat yang ke-30. Dan B, kita bisa melihat memberi hidup yang kekal, ya, memberi hidup. Kita dapat melihat Yohanes 6 ayat 33, ya. Yohanes 6, kita lebih banyak membaca ayat sehingga kita punya perspektif terbangun, sebab that was written, ada tertulis. Yohanes 6 ayat yang ke-33, karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi Yohanes 6 ayat 63. Tadi saya baca 33 ya. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi Roh Kudus itu memberi hidup. Kita dapat melihat juga dalam Roma 8 ayat 11. Dan kemudian inspirasi wahyu di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Itu disebutkan pasagrafe theopnitos kai ovelimos pros didaskalian pros eparnotosin ten iodio kaiosune. It means bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan, menyatakan dosa, dan membawa orang kepada kebenaran. So the Holy Spirit give the illumination for the prophet, the apostle, ya, untuk para nabi atau nafa atau nefim. Nabi artinya the man that who is influencing by divine spirit, orang yang dikontrol, orang yang dikendalikan oleh roh Allah. Stand to representative the spirit of God, the will of God kepada manusia, ya, berdiri untuk mewakili Allah. Jadi itu adalah nabi, dan ciri nabi itu adalah membuat mujizat. Kemudian ciri nubuatannya salah satunya adalah bersifat futuristik, teman-teman. Nah, jadi Allah menginspirasikan wahyu illuminationnya kepada para nabi, dan kemudian para nabi menulis
Alkitab itu dalam bahasa yang kita sebut anthropomorphisme. Kemudian di dalam bahasa itu kita bisa menemukan jenis bahasa, ada sastra, ya ada sastra dan lain, gaya bahasa misalnya tautologi dan lain sebagainya. Nah, jadi Roh Kudus itu memberikan inspirasi dan wahyu. Ya, yang kedua, yang berikutnya teman-teman kita bisa melihat Roh Kudus juga disebut Allah, ya. Kita dapat melihat dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 sampai ayat yang keempat, ya. Kisah Rasul pasal yang kelima, ya, pasal 5 ayat 3 sampai ayat 4. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Jadi kemudian bagian berikut, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dan dalam hatimu engkau bukan mendustai manusia, tetapi engkau mendustai Allah. Nah, kita melihat di sini Roh Kudus disebut Allah dalam Kisah 5 ayat 3 sampai 4. Jadi berdusta kepada Roh Kudus itu berdusta kepada Allah. Kemudian kita bisa melihat Roh Kudus dalam formula Trinitarian di dalam Matius 28 ayat 19 itu ada Bapa, Anak atau Putra dan Roh Kudus. Kemudian kita bisa melihat di dalam formula berkat apostolik kita dapat melihat dalam 2 Korintus 13 ayat yang keempat. Nah, kita kemudian melihat implikasi daripada pengajaran ini, kita bisa melihat dari versi dogmatika, terutama doktrin Trinitas, kita melihat bahwa Roh Kudus itu ada 3 implikasi dogmatikanya adalah konsubstantial dan kemudian ada co-equal dan co-eternal. Jadi istilah konsubstantial, co-equal dan eternal dipakai untuk menjelaskan antara hubungan antara Bapa, Anak Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jadi ketiganya adalah satu Allah yang sama dalam satu natur atau satu hakikat ilahi. Nah, Roh Kudus adalah konsubstantial. Kata ini berasal dari kata Latin yang dalam bahasa Yunani homoousios. Itu artinya memiliki substansi, esensi, hakikat yang sama. Maksud bagi Roh Kudus adalah Roh Kudus memiliki natur ilahi yang sama dengan Bapa dan Anak. Artinya Roh Kudus bukan makhluk ciptaan. Nah, Roh Kudus bukan makhluk ciptaan. Roh Kudus juga bukan malaikat. Roh Kudus juga bukan sekedar energi, bukan kuasa impersonal. Nah, hari ini kita bisa melihat kan kalau pendeta-pendeta karismatik itu, bahkan penginjil-penginjil yang dari luar itu kadang-kadang lucu juga. Jadi mereka berkata terima Roh Kudus, ya. Bahkan ada si Philip Mantova itu juga sampaikan terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Ini kan sesuatu yang buat saya sangat lucu. Roh Kudus itu adalah the third person, ya, from the Trinity, ya. Kemudian kita berkata terima Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan tenaga dalam, bukan kuasa impersonal, bukan reiki, kundalini kemudian kita transfer, enggak. Apakah Allah dapat dipindahkan dari satu orang kepada orang lain? Enggak. Yang ada di dalam diri manusia itu adalah Roh Kudus dan manifestasinya. Jadi kemudian orang berkata terima Roh Kudus, ya. Yang justru terjadi dalam ibadah itu adalah the manifestation of the Holy Spirit. Orang bisa merasakan dia hatinya dijamah dan dia mengalami perubahan, dan kemudian mujizat dapat terjadi. Mujizat dapat terjadi di dalam ibadah itu, orang sembuh. Tidak saja manifestasi-manifestasi dengan orang berteriak gaya orang seperti orang trans dan lain sebagainya, tetapi orang dapat sembuh, pikirannya dapat berubah. Roh Kudus menginsafi orang akan dosa, ada kesembuhan, mujizat, tidak melulu hal-hal yang orang teriak gaya seperti dalam tanda kutip orang kesurupan dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi, orang salah memahami Roh Kudus bukan makhluk ciptaan, Roh Kudus bukan malaikat, Roh Kudus bukan sekedar energi, ya. Roh Kudus bukan kuasa impersonal, melainkan Allah yang sejati. Nah, kita bisa melihat dasar Alkitabnya itu di Kisah Rasul pasal yang kelima ayat 3 dan 4 yang tadi sudah kita baca. Petrus berkata kepada Ananias, engkau mendustai Roh Kudus,
engkau bukan manusia manusia, tapi Allah. Nah, ayat ini menyamakan Roh Kudus dengan Allah dalam pengertian bahwa Roh Kudus memiliki natur ilahi yang sama dengan Bapa dan anaknya. Nah, pada bagian lain kita akan mengenal istilah perikoresis, bagaimana ketiga pribadi ilahi ini saling mendiami satu dengan yang lain di dalam kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kita bisa melihat implikasi teologisnya adalah karena Roh Kudus itu konsubstantial, maka yang pertama ia layak disembah. Jadi suatu saat saya ditanya, Pak, kalau saya menyembah, saya berkata, Roh Kudus kami menyembahmu, gitu. Apakah Allah disembah atau Yesus juga disembah? Ya, secara otomatis ketiga pribadi ini ikut disembah. Jadi ketika kita menyembah satu pribadi dari Tritunggal ini, maka dua pribadi yang lain pun ikut disembah. Ya, jadi ia layak disembah. Roh Kudus memiliki atribut ilahi. Roh Kudus memiliki kuasa penciptaan di dalam Kejadian pertama. Ya, di situ dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan. Pada bagian lain juga dikatakan Elohim asa amar, ya selem. Ya, nah ini. Jadi Roh Kudus Maha Tahu ya, omnipresent, omniscience, dan omnipotent. Dan kemudian Roh Kudus itu kekal. Dari lestari kepada lestari, abadi itu abadi kepada abadi, eternal to eternal, kai alpha to omega. Jadi kemudian yang kedua, kita bisa melihat juga Roh Kudus adalah co-equal. Co-equal berarti setara sepenuhnya, ya. Tidak ada di dalam ketiga pribadi itu satu lebih besar dari yang lain. Maksudnya Roh Kudus setara dengan Bapa dan Anak dalam kemuliaan, di dalam kuasa, dan kemudian di dalam keilahian. Jadi tidak ada pribadi Tritunggal atau una substantia tres persona itu yang lebih rendah, kurang ilahi, atau bahkan lebih kecil secara esensi. Nah, kita dapat melihat dalam formula baptisan, di situ dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 bahwa dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, ketiga pribadi ini ditempatkan secara equal atau sejajar. Karena itu pentingnya bagi kita, ini harus diingat, kalau Roh Kudus tidak setara dengan dua pribadi yang lain, maka Tritunggal itu menjadi runtuh. Keselamatan menjadi sebuah masalah problematis. Dan kemudian penyembahan Kristen itu tidak menjadi konsisten. Jadi Roh Kudus, yang ketiga, Roh Kudus adalah co-eternal. Jadi kata co-eternal itu artinya berarti sama-sama kekal. Artinya bahwa Roh Kudus tidak diciptakan. Roh Kudus tidak memiliki awal, dan Roh Kudus ada sejak kekekalan bersama-sama dengan Bapa dan Anak. Kita bisa melihat dasar Alkitabnya di dalam Ibrani 9 ayat 14, Roh Kudus disebut roh yang kekal. Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus sudah hadir sebelum penciptaan dunia itu. Jadi Roh Kudus itu sudah ada dari kekal kepada kekal, lestari kepada lestari, abadi kepada abadi, kayak Alpha to Omega. Jangan sampai orang Kristen punya pemahaman bahwa ketika terjadi hari Pentakosta itu baru Roh Kudus eksis. No, praeksistensinya itu sudah jauh sebelum hari Pentakosta itu sendiri. Ya, kemudian kita bisa melihat implikasinya adalah karena Roh Kudus itu kekal, maka ia bukan ciptaan. Ia tidak muncul belakangan, bukan manifestasi sementara, tetapi Allah yang abadi. Ya, jadi hubungan ketiga istilah ini, istilah dan arti makna bagi Roh Kudus yaitu satu hakikat, setara, ya, kemudian sama-sama kekal. Nah, kita bisa melihat poin ini dalam pengakuan gereja yang ditegaskan di dalam First Council of the Constantinople dan First Council of Nicaea, ya, 325, melawan ajaran yang menolak keilahian atau the divinity of the Holy Spirit, ya. Sehingga kita sampai kepada kesimpulan bahwa dalam iman Kristen, Roh Kudus bukan sekedar kuasa Allah, tetapi pribadi Allah yang sehakikat dengan Bapa dan Anak, konsubstantial, yang setara dalam kemuliaan, co-equal, dan kekal bersama-sama, yaitu co-eternal. Karena itu Roh Kudus sangat layak untuk disembah, sangat layak untuk dimuliakan.
dan Roh Kudus bekerja aktif dalam penciptaan wahyu dan keselamatan dan kemudian pengudusan umat percaya. Nah, kita bisa melihat uh, anti heresi ya, anti heresi, yaitu satu, menolak keilahian Roh Kudus seperti Arianisme, semi Arianisme, Unitarianisme, dan kemudian oneness ekstrem. Nah, kalau di Facebook ini kita bisa menemukan banyak sekali ada akun-akun, bahkan perdebatan-perdebatan teologis, perdebatan-perdebatan teologis. Saya tidak ingin hadir dalam perdebatan-perdebatan teologis di TikTok sama sekali, karena TikTok bukan media sosial yang memadai untuk orang berdiskusi secara akademik. Ya, kita harus ada dalam ruang-ruang diskusi akademik sehingga kita bisa berdiskusi di situ secara teologis dan secara akademik, bukan di ruang TikTok seperti begini. Jadi orang tidak ada aturan, bahkan aturan dilanggar dan lain sebagainya. Ada aturan-aturan debat secara akademik yang harus diterima. Nah, para debaters yang ada di dalam TikTok ini perlu nonton film The Great Debaters ya. Saya rekomendasikan film itu, bagaimana orang berdebat, dasar-dasar berdebat yang ada di film tersebut di Universitas Harvard ya. Jadi salah satu contoh aja saya ambil ya dari anti heresi ini, misalnya oneness ekstrem. Kita dapat mengenali mereka dengan uh, ketika mereka berdoa itu di dalam nama Bapa. Formulanya oneness atau Jesus only itu adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Harusnya cuma di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ataupun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Nah, itu formula yang dapat digunakan, bukan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kemudian ditambah dengan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian kita bisa melihat signifikansi praktis ya. Jika Roh Kudus adalah Allah, maka tubuh orang percaya sama dengan bait Allah. Hidup Kristen harus hidup kudus. Implikasi Roh Kudus, His own works in our life as a Christian ya. Jadi Roh Kudus adalah signifikansi praktis dalam kehidupan kita adalah jika Roh Kudus Allah, maka bait tubuh ini, tubuh orang percaya adalah bait Allah. Karena tubuh orang percaya adalah bait Allah, maka hidup Kristen itu harus kudus ya. Jadi kalau di dalam doktrin Kristen kan kita mengenal ada sanctification and purification di situ. Kemudian penyembahan kepada Roh Kudus itu sah secara teologis ya. Sah secara teologis. Oke. Sampai di situ ya, teman-teman. Kemudian kita sampai kepada bagian yang berikut, yaitu the name of the Holy Spirit. Nah, satu, Roh Kudus menekankan kekudusan, pemisahan dari dosa, natur suci dari Allah. Kalau kita bisa melihat 3 poin penting di dalam sebelum kita masuk ke the name of the Holy Spirit, kita melihat dulu di dalam Injil Yohanes ya, teman-teman. Buka Injil Yohanes pasal yang ke-16 itu ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Di situ dikatakan, dan kalau ia datang, ia ini siapa? Maksudnya Roh Kudus. Jadi kata ganti promina di situ ya. Dan kalau ia datang, ia, it means the Holy Spirit, ia akan pertama pekerjaannya adalah menginsafkan dunia akan dosa. Yang kedua, akan dosa. Kenapa akan dosa? Karena semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Itu di dalam Roma 6 ayat 23 ya. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, because all the creatures that was fall in sin, so they needed the one holiness redeemed ya. Mereka butuh satu penebusan yang suci, yaitu Kristus Yesus yang manusia suci yang kudus yang mendapat menebus mereka. Semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu pekerjaan Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa. Jadi Roh Kudus yang membawa orang kepada understanding, pengertian akan dosa. I am a sinner in the eyes of God. Karena itu ketika orang berdosa dalam kejahatannya, dia mencuri, membunuh, dan lain, pada satu titik dia akan mengalami turning point. Itu dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Dia sadar gitu. Dia sadar bahwa saya orang berdosa. Nah, jadi pekerjaan Roh Kudus lah yang mempetobatkan orang.
tidak ada pendeta, tidak ada rasul, siapapun yang mempertobatkan orang. Oh, saya yang mempertobatkan dia, siapa? Roh Kudus yang mempertobatkan orang tersebut. Kita hanya sebagai saluran, channel. Ya, yang berikut adalah di situ katakan bahwa akan kebenaran. Roh Kudus akan menginsapkan dunia akan kebenaran. Pertanyaannya, who is the true? Who is the true? Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 30 berkata, if you know about the true should make you free. Jika kamu berjumpa dan kamu mengenal kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kata memerdekakan itu set captives from the dominions of Satan. Ya, dimerdekakan dari dominasi kegelapan, dominasi manusia daging, karnal, antropos, sarkos. Ya. Kebenaran. Dan siapa itu kebenaran? Yaitu dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yesus berkata, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ada sebuah momen yang luar biasa, teman-teman. Ketika Yesus berdiri di depan prokurator Pontius Pilatus, Pilatus berkata di dalam bahasa Latin kepada bahasa Roma, kepada Tuhan Yesus, quis es veritas. Quis es veritas. Jadi, apa itu kebenaran? Nah, karena itu pertanyaan impersonal, Yesus nggak jawab. Ya, karena yang berdiri di depan Yesus, di depan Pilatus, itu adalah pribadi, bukan sebuah benda materi. Jadi itu pertanyaan impersonal, pertanyaan yang Yesus nggak mau jawab. Ya. Dan bagi Paulus bagi Pilatus dia berkata quis es veritas, apa itu kebenaran? Jadi kebenaran menurut hukum Roma adalah seperangkat undang-undang, seperangkat hukum di mana manusia harus tunduk kepada hukum itu. Jadi Pilatus sudah punya konsep tentang kebenaran dan the true according to the Romans adalah hukum Roma. Iya. Nah, adalah hukum Roman, the civilians of Romans law. Nah, ini karena itu Pilatus berkata quis es veritas. Kalau dia berkata Pilatus berkata apa itu kebenaran, karena memang dia sudah punya pengertian, gagasan sendiri, gagasan akademik, gagasan tentang Roma, hukum Roma tentang kebenaran. Tetapi ketika dia berkata siapa itu kebenaran, Yesus bisa menjawab dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah sebabnya dalam Yohanes 8:32, if you know about the truth shall make you free. Jika kita berjumpa dengan sang kebenaran, kita dapat berelasi dengan kebenaran itu. Kebenaran itu dapat menjamah kita. So, kebenaran according to the Christianity, kebenaran according to Bible, kebenaran the true according to gospel is the person of God. Jadi kebenaran menurut Kristen, kebenaran Injil, kebenaran Alkitab itu adalah pribadi Yesus sendiri, di mana kita dapat berelasi dengan kebenaran itu. The academic truth, ya, itu orang tidak dapat berelasi dengan kebenaran. Ada satu kata kebenaran, kemudian di belakang kata kebenaran itu secara akademik diterjemahkan itu kan the virtue of life. Ya, Christianity kebenaran bukan saja about moral, ya, tetapi about the person of God. Kita dapat berelasi dengan kebenaran, berjumpa dengan kebenaran. So the truth can change us. Kebenaran itu dapat menjama kita. Ya, kebenaran itu dapat menyentuh kita. Kita dapat berelasi ya deeply dalam dengan kebenaran itu, dengan pribadi Yesus. Dan kebenaran according to gospel is the person of Christ is life. Kebenaran itu hidup dan kebenaran itu memerdekakan. Nah, jadi dan kemudian Roh Kudus menginsapkan dunia itu akan penghakiman, ya. And when he is come, he will reprove the world of sin and of the righteousness and of the judgment. Ya, ini berbicara tentang hari penghakiman, ya, tentang pengharapan eskatologi kita. Jadi kematian menurut dokter, menurut ilmu kesehatan adalah berhentinya batang otak, ya, berhentinya batang otak. Tetapi ya, kita bisa melihat bahwa kematian itu bagi dunia itu hanya sampai kepada kuburan.
Tetapi bagi kekristenan, kematian itu tidak saja berhentinya batang otak lalu orang divonis mati dan kemudian dikubur sampai di kuburan. No. Jadi kematian bagi kekristenan itu juga adalah kehidupan. Start a new life. Dia memulai hidup yang baru. Nah, jika seseorang itu tidak mati maka dia tidak hidup. Ya, kita sedang hidup di dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Ada kepenatan, kepayahan hidup dan lain sebagainya, orang berjuang dan lain sakit penyakit. Ya, kita mewarisi dosa, warisannya hereditas. Ya, ini yang perlu kita pahami. Karena itu kita sementara menyumpang di bumi, kata Petrus, kita adalah paraikos dan kita juga adalah para epidemos. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah 3 pekerjaan yang disampaikan oleh Injil Yohanes, bahwa three maid of the work of the Holy Spirit. Jadi 3 hal penting ini kalau Roh Kudus, the Spirit of Comforter. Jadi Roh Kudus itu datang, ya, Parakletos, para. Roh Kudus juga disebut Parakletos. Jadi para it means itu di samping, beside. Para itu di samping, kleitos artinya seorang oknum pribadi, ya. Jadi seorang pribadi that stand beside us to help us, to empowering us, ya, to guide us, to lead us, ya. Jadi kalau kita bisa melihat kata para, nah hari ini juga contoh adalah orang bilang paranormal, ya kan. Kata-kata dukun itu dicoba oleh dunia hari ini menggunakan bahasa eufemisme. Eufemisme ya diperhalus. Jadi kata dukun itu dicoba diganti sehingga menjadi paranormal. Para artinya di samping. Dan normal ya normal. Jadi para di samping normal itu orang nggak normal. Di samping normal dia punya kelebihan-kelebihan, dukun ya. Seperti itu. Jadi the three main of the Holy Spirit itu mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. So kita balik ke topik tadi ya. Jadi nama-nama dari Roh Kudus, satu, Roh Kudus menekankan kekudusan, pemisahan dari dosa. Karena itu kita perlu hidup dalam justification dan kemudian sanctification. Because the Spirit is holiness, ya, maka kita juga harus hidup sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus menjadi, supaya memiliki natur yang suci. Kita bisa melihat dalam 1 Petrus 1:12, 2 Tesalonika 2 ayat 13. Dan kemudian Roh Allah itu menunjukkan asal ilahi, ya, the source of the divine. Kemudian ada otoritas Allah, kemudian ada representasi Allah. Kita dapat melihat dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-11. Roh Kudus adalah Roh Kristus, roh yang memuliakan Kristus, roh yang membawa manusia kepada Kristus, ya. Seperti yang dijelasin tadi di dalam Yohanes 16 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. So the word of the Holy Spirit bring us, ya. Orang kan seringkali mengalami yang orang bilang turning point, sebuah titik balik. Orang-orang yang jahat seperti contoh gangster Nicky Cruz, kemudian orang-orang penjahat yang berdosa dalam perbuatan mereka, itu mereka dapat bertemu dengan Tuhan, ya, karena pekerjaan Roh Kudus, ya. Kata dosa ada 4, ada hamartia, ada adakia, ada parabates, ya, ada anomia, ya. Nah, kita bisa melihat Roh Kudus, roh yang memuliakan, yang membawa manusia kepada Kristus, membawa pertobatan, ya. Ayat-ayatnya kita dapat lihat dalam Roma 8, 9, ayat 9, Yohanes 16, ayat yang ke-14. Yang berikut, Roh Kudus juga disebut adalah roh kebenaran. Ia membimbing ke seluruh kebenaran. Yohanes 14, ayat yang ke-17 dan 16, ayat 13. Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan kitab suci. Nah, ini yang harus kita ingat. Tolong doakan saya mau masuk kuliah, ya. NC, ya, NC 12. Ya, kita berdoa. Bapak, kami berdoa NC, salah satu sahabat teman yang menonton di streaming dan kemudian meminta doa. Dan kami berdoa Tuhan dia akan masuk kuliah. Kami berdoa Tuhan cukupkan yang pertama kebutuhan perkuliahan dari pendaftaran dan kemudian membayar NKT, uang semester dan lain sebagainya. Tuhan cukupkan, Tuhan buka jalan dan Tuhan tolong sehingga dia dapat
menempuh perkuliahan dengan baik. Kami berdoa dan universitas-universitas yang akan dia pilih yang sesuai dengan minat dan bidangnya, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong, topik hari ini kami belajar tentang Roh Kudus. Jadi Roh Kudus menjamah, Roh Kudus membimbing pribadi rekan yang kami doakan ini berdiri di sampingnya sehingga dia dapat membuat pilihan-pilihan dan keputusan yang tepat tentang perkuliahannya. Dan kemudian kami percaya bahwa Engkau menjadi provider bagi dia. Filipi 4 ayat 19 berkata bahwa Tuhan mencukupkan segala keperluan dan kekayaan di dalam Kristus Yesus dalam kehidupan pribadi yang mau kuliah ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati persiapan kuliahnya. Nah, berikut adalah Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan kitab suci, ya. Ini yang paling penting. Jadi Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan kitab suci karena di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 itu segala tulisan yang diilhamkan Allah, ilhamkan Roh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik, memperbaiki kelakuan, menyatakan dosa, membawa orang kepada kebenaran. Itu pekerjaan Roh Allah. Jadi tidak mungkin Roh Kudus pribadi yang ketiga dari una substantia ini bertentangan dengan apa sendiri yang disampaikan. Pasagrafe, Theopneustos, kai Ovelimos, pros tidak sekalian, pros epernotosin, ten yodio kaiosune. Jadi roh yang sama. Nah kalau kita belajar, roh yang sama itu memberikan wahyu, revelation, illumination kepada pribadi-pribadi yang menulis Alkitab itu. Pribadi-pribadi itu kan pribadi yang berbeda, punya tabiat berbeda, watak berbeda, rentan waktu kehidupan berbeda, pelayanan berbeda. Contoh Habakuk, dia Amos, peternak, seorang pemungut buah ara dari Tekoa. Kemudian Yeremia, seorang turunan imam, dan lain-lain sebagainya. Ada banyak, ya. Kita bisa melihat Musa yang menulis kitab Pentateuch, ya. Kita bisa melihat bahwa tidak ada Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan kitab suci. Ya, seringkali kan orang membaca kitab kalau dia tidak mengerti ayat Alkitab itu, PL dan PB dalam pelajaran teologi itu ada relasi sintaktisnya kalau kita belajar hermeneutika. Nah, kemudian ada ayat-ayat yang memiliki paralelitas di situ. Jadi bagian lain yang lain, Bible and Bible. Bible never contradict. Ya, ini yang perlu kita pahami, karena itu kita pahami bahwa Roh Kudus yang menerjemahkan itu karena Roh Kudus adalah Roh benar, maka kita dapat memahami ada Alkitab itu memiliki 6 sifat kanonik Alkitab, ya, infalibilitas, sifat otoritas, sifat clarity, ya, sifat necessity dan lain-lain sebagainya. Nah, kita bisa melihat bahwa Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan kitab suci, sesuatu yang kitab yang sendiri yang dia wahyukan dalam bahasa antromorfisme yang ditulis oleh para nabi yang diurapi. Ya, kemudian kita bisa melihat nama lain dari Roh Kudus adalah roh kasih karunia, roh penerapan keselamatan. Kita bisa melihat dalam Ibrani 10 ayat yang ke-12. Jadi fungsinya roh keselamatan ini artinya adalah regenerasi, kemudian penghiburan, kemudian pengudusan, dan kemudian pembaruan. Ya, kita dapat membaca pembaruan di dalam di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 itu, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan mana yang baik dan yang benar. Nah, digunakan di situ kata transform dalam bahasa Inggris, ya, kita lihat Roma 12, ya, Roma 12 ya, ayat pertama. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu ibadahmu yang sejati. Jadi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita lihat dalam King James Version itu, and be not conformed to this world, but be yet transformed by the renewing of mind, that ye may prove what is that good, that acceptable and perfect will of God. Ya, jadi kata transform di situ, kalau teman-teman pernah belajar tentang biologi, maka ada kita mengenal
di dalam bahasa Yunani itu kan digunakan kata metamorfo, ya, kata metamorfo. Maka di dalam ilmu biologi itu juga digunakan kata metamorfosa. Nah, metamorfosa atau di dalam bahasa Inggris ini King James tadi bilang transform. Nah, kata metamorfosa ini dalam ilmu biologi kita mengenal ada dua jenis metamorfosa. Metamorfosa sempurna dan metamorfosa tidak sempurna. Metamorfosa tidak sempurna dulu ya. Metamorfosa tidak sempurna itu seperti kecoa. Ya, kecoa itu dia dari nimfa langsung dia jadi kecoa dan umurnya pendek. Tempat kecoa itu biasanya di tempat sampah. Ya. Yang kedua, metamorfosa sempurna itu selalu transform, itu selalu simbol. Simbolnya itu adalah kupu-kupu. Dia dari telur, kemudian dia nimfa, dia kepompong, lalu dia ulat, lalu dia uh, jadi kupu-kupu yang cantik, butterfly. Jadi digambarkan dengan metamorfosa sempurna, metamorfosa. Jadi orang Kristen ketika dia mengenal Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, lalu kemudian hidupnya itu di-empowering oleh Roh Kudus, maka kehidupannya harus kehidupan Kristen yang mengalami dari hari ke hari, dia harus mengalami metamorfosa sempurna. Jadi ada orang Kristen kupu-kupu, ada orang Kristen kecoa. Orang Kristen kecoa itu dia tidak mengalami metamorfosa yang tidak sempurna. Casingnya Kristen, dalamnya rusak. Nah, itu karnal. Ya, tidak menghasilkan karpos atau buah roh yang dimention dalam Galatia pasal yang kelima. Tapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kemurahan hati, dan terakhir itu penguasaan diri. Tapi buah-buah daging, ya sarkos, antropos. Nah, karena dia tidak mengalami metamorfosa yang sempurna. Nah, metamorfosa yang sempurna seperti kupu-kupu, maka hidupnya menghasilkan waroh. Oke, kita back to the point ya. Jadi kemudian teman-teman, ya, ya, kemudian di sini adalah nama lain dari Roh Kudus adalah Roh kemuliaan, menyatakan kemuliaan Allah melalui penderitaan orang percaya. Jadi Roh Kudus akan mengempowering kita, Roh Kudus will guide us, Roh Kudus will empowering us, Holy Spirit will lead us, ya, through the sufferings, melalui penderitaan-penderitaan, ketegangan, ya, metamorfosa atau metamorfosis Mamadon. Ya, ada dua, satu sempurna, satu enggak sempurna kalau kita belajar ilmu biologi ya. Oke, back to the point. Roh Kudus menyatakan kemuliaan Allah melalui penderitaan orang percaya. Kita bisa lihat dalam 1 Petrus 4 ayat 14. 1 Petrus 4 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Nah, ini keren sekali karena berkaitan juga dengan khotbah di atas bukit. Khotbah di atas bukit itu ada disebut berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Berbahagialah jika kamu dianiaya oleh karena aku. Ya. Nah, jadi the Beatitudes in the Mount of Olive when Jesus was preaching in there itu berbicara tentang spiritual blessing atau ashere. Nah, di dalam the five circle of blessing yang diungkapkan oleh, yang sering diucapkan oleh para nabi, Nava, diucapkan oleh para kohanim atau the Leviticus priest, itu yang pertama itu ashere. Ashere ini dalam perjanjian baru atau spiritual blessing itu adalah the blessing di khotbah di atas bukit ya. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah. Kata miskin itu bukan miskin nggak punya uang, nggak punya materi, enggak. Kata berbahagia atau makarios, tapi berbahagia itu artinya poor in the spirit. Jadi seseorang poor, miskin dalam roh, sehingga dia memiliki rely on to God ya, di dalam suffering, dalam proses hidup yang dihadapi, dia bergantung kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sumber pengharapan, sumber penolong di dalam hidup ini. Jadi roh kemuliaan. Jadi ketiga orang Kristen, when the Christians they fall in struggle, circumstance, or all the sufferings,
Holy Spirit will help them. Karena Roh Kudus itu adalah parakletos, pribadi yang berdiri di samping kita, ya, the person, the divine person, the third person of the Trinity stand beside us to help us when we fall in suffering, struggle, stains in our life. Jadi Roh Kudus menyatakan kemuliaan Allah lewat penderitaan yang dihadapi oleh orang percaya. Yang berikut adalah roh kehidupan. Jadi nama lain dari Roh Kudus adalah roh kehidupan, artinya pemberi hidup rohani. Kita dapat baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang kedua. Oke, bentar. Roma 8 ayat yang kedua. Oke, ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan hukum dosa dan hukum maut. Ya, oke, kita di sini ya. Kemudian di situ dikatakan, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus had made me free from the law of sin and death. Jadi roh yang memberi hidup, teman-teman, di situ. Nah, kita bisa melihat bahwa Roh Kudus itu memberi hidup rohani. Kemudian kita juga bisa melihat dalam Yohanes 3 ayat 5 the Gospel, John chapter 3 verse 5, kita bisa melihat Yohanes 3 ayat yang kelima, ya. Oke. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Holy Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ya, jadi Roh Kudus, bentar ya teman-teman. Ya, Roh Kudus membawa roh kehidupan, pemberi hidup. Ya, pemberi hidup. Oke, kita bisa melihat lagi. Kemudian nama lain dari Roh Kudus adalah roh pengangkatan anak. Ya, ini keren, atau the spirit of adoption. Jadi Roh Kudus memberikan kepastian keselamatan. Ya, Roh Kudus memberikan kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus, ya. Kita dapat melihat dalam Roma 8 ayat yang ke-15 sampai ke-16, ya. The book of Rome chapter 8 ya, verse 15 up to 16. Oke, Roma 8 15 yang ke-16. Oke. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Ya, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself bear witness with our spirit that we are the children of God. Jadi, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, teman-teman, kita melihat di sini bahwa Roh Kudus itu memberi kepastian akan keselamatan. Yang berikut adalah roh doa dan permohonan. Roh Kudus menghasilkan doa sejati. Kita dapat melihat dalam Sakaria 12 ayat yang ke-10. Kemudian dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Yang berikut adalah Roh Kudus itu adalah roh hikmat dan pengertian. Roh Kudus memberi discernment, ya, memberikan discernment rohani, ya, ketajaman, kecerdasan, spiritual discernment. The people who have a deeply relationship with God, it must be have a spiritual discernment, kecerdasan roh. Orang-orang yang intim, orang-orang yang dekat bergaul dalam Tuhan, dalam pembacaan kitab suci, ya, kemudian intim dalam doa, pujian, penyembahan, belajar akrab dengan Tuhan, maka dia akan punya kecerdasan rohani. Saya buktikan ini, mari kita sama-sama buka di dalam Lukas pasal kedua.
the book of Luke chapter 2 verse 25 up to 30. Oke, kita melihat Lukas pasal 2 ayat yang ke 25, teman-teman. Lukas pasal 2 ayat 25. Saya ingin membuktikan apa yang saya katakan tadi. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ya, yang pertama ayat 25 dikatakan bahwa Roh Kudus ada di atasnya. Syaratnya Roh Kudus ada di atas, time and condition Holy Spirit, ya, anointing someone. Roh Kudus mengurapi seseorang. Yang pertama adalah ia seorang yang benar dan saleh. It must have the virtue of life. Ia seorang yang benar. Kata benar itu dalam bahasa Ibrani syadik. Ya. Dari situlah syadikim. Yang menantikan penghiburan. Jadi Roh Kudus ada di atasnya. Ia harus seorang yang benar dulu. Kemudian seorang yang saleh. Roh Kudus tidak pernah tinggal bergaul akrab dengan orang yang nggak benar. Ya, kalau kita baca Mazmur pasal 1 ayat 1, berbahagialah. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemo dan berjalan dan menurut nasihat orang fasik, duduk, berdiri, berjalan. Itu pergaulan. Nah, jadi Roh Kudus tidak mungkin ada di atas orang yang tidak benar dan orang yang saleh. Simon itu seorang yang saleh dan yang benar. Karena itu Roh Kudus ada di atasnya. Holy Spirit, ya, inside him. Yang kedua, ayat yang kedua, dan telah dinyatakan, and it was revealed unto him by the Holy Spirit. Telah dinyatakan, diwahyukan. Ayat yang ke-26, dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Jadi ayat 25, hidupnya benar, Roh Kudus ada di atasnya. Yang ke-26, Roh Kudus revealed to him. Ya, Holy Spirit revealed to him. Ayat yang ke-27, itu keren. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus. And he came by the Spirit into the temple, and when the parents he brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law. Jadi yang pertama adalah Roh Kudus and Holy Spirit. Holy Ghost was upon him. Satu, ya. Holy Spirit revealed to him, ya. Dan yang ketiga adalah he came to the temple by the Holy Spirit. Bayangkan betapa Simon yang siang malam berdoa di Bait Allah Yerusalem sebelum dihancurkan oleh Jenderal Titus Flavius pada tahun 33. Jadi setelah 33 tahun Yesus melayani, ya, Yesus melayani 3 tahun. Setelah itu, after crucified by Jesus Christ by the Roman, itu Bait Allah itu dihancurkan. Ya, Bait Allah yang dibangun oleh Herodes. Kita bisa melihat di sini, ya. Jadi Roh Kudus akrab, intim, ya, dengan kehidupan. Jadi pengertiannya adalah Roh Kudus memberi hikmat dan pengertian. Ya. Ya, kita dapat melihat lagi. Kemudian nama-nama yang tadi kita belajar, the name of the Holy Spirit, itu di dalam studi biblika itu yang pertama menunjukkan fungsi, the function of the Holy Spirit, kemudian the nature of the Holy Spirit, ya. Kemudian ada relation, kemudian ada the works. Jadi nama-nama yang kita pelajari tadi menunjukkan fungsi dari Roh Kudus, natur dari Roh Kudus, relasi dari Roh Kudus, pekerjaan dari Roh Kudus. Nah, itu di dalam biblika, dalam sistematika, nama-nama Roh Kudus satu tidak kontradiktif, ya, tetapi komplementer atau saling melengkapi, ya, saling melengkapi. Pada bagian lain penjelasan nanti saya jelaskan tentang perikoresis, ya, perikoresis dari Trinitas itu bagaimana ketiga pribadi ilahi ini itu saling mendiami satu dengan yang lain. Nah, kita bisa lihat, kemudian kita bisa melihat lambang-lambang dari Roh Kudus, ya. Ada merpati atau dove, ya, di Alkitab
Kita bisa baca satu kisah tentang Yunus, ya, tentang Yunus. Dia lari dari panggilan Tuhan. Nah, nama Yunus itu, ayahnya Yunus, papanya Yunus itu namanya Amitai, ya. Amitai is means dove atau merpati. Nah, jadi merpati harusnya Yunus ketika dengar suara Tuhan. Jadi harusnya kalau kita baca Yunus anak merpati. Merpati the symbolize of the Holy Spirit. Jadi harusnya Yunus punya hati yang lembut, damai, murni ketika dia mendengar panggilan suara Tuhan, ya. Instruction by God to go to the Nineveh to bring the message of God. Ya, jadi merpati. Jadi simbol-simbol Roh Kudus, ada merpati, makna kelembutan, damai, kemurnian kita dapat menemukan di dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat Matius 3 ayat 16. Matius 3 ya, Matius 3 ayat yang ke-16. Ya. And Jesus, when he was baptized, went up straightway out of the water, and the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, and lightning upon him. Ya, lalu Yesus menjawab katanya, sesudah Yesus keluar dari air, dan pada itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, jadi lambang Roh Kudus adalah yang pertama merpati, makna lembut, damai, kemudian murni. Kemudian yang berikut adalah air, ya, adalah air. Makna rohani, makna teologis adalah kehidupan, penyucian, kepuasan rohani. Ayat-ayat di dalam Yohanes 7:37 sampai 39, Yesaya 44 ayat 3. Kemudian ada api, makna penyucian, kuasa, penerangan atau gairah rohani. Jadi api kita bisa baca di Sefanya, the Or of Adonai. Itu dia akan menerangi apa yang disembunyikan, itu akan diterangi. Ya, api berbicara tentang penyucian, kuasa, penerangan, gairah rohani. Kita masih perhatikan kalau di dalam Pemazmur itu Daud berkata bahwa firman-firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah, firman-Mu pelita, orang Israel kalau jalan mereka taruh semacam ada lampu di ujung kaki mereka, dan kemudian ada obor yang di kaki mereka itu untuk berjalan step by step, dan kemudian obor itu to show far away, untuk melihat jauh, ya. Jadi makna penyucian, kuasa, penerangan, gairah rohani. Kita bisa lihat dalam Kisah 2 ayat 3. Kemudian minyak berbicara tentang pengurapan, pentabisan, penyembuhan, dan penerangan. Nah, kalau di dalam tradisi perjanjian lama kita bisa melihat para nabi, pelihat itu atau imam itu menggunakan minyak untuk menabiskan atau anoint, ya, mengurapi, menabiskan benda-benda suci di bait Allah, dan kemudian mengurapi imam, dan salah satunya contoh adalah Daud yang diurapi, kemudian Harun dengan anak-anaknya itu ditabiskan. Pentabisan bait Allah, benda-benda itu digunakan untuk ditabisin. Ya, kita dapat melihat dalam 1 Samuel 16 ayat 3. Kemudian simbol lain dari Roh Kudus adalah metrai. Makna adalah kepemilikan. Ya, itu belongs to, ya. Keamanan, autentifikasi ilahi metrai. Itu sebagai sebuah segel, ya. Metrai keamanan. Kita dapat melihat di dalam Efesus 1 ayat 13. Nah, ini kita bisa melihat Efesus 1 ayat 3. Efesus 1 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam Kristus telah mengerjakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all the spiritual blessing in heavenly place in Jesus Christ. Ya, jadi makna autentifikasi. Efesus 1 ayat
13, sorry, tadi ayat 3 saya baca ya. Ayat 13 itu dikatakan, di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. You were sealed with the Holy Spirit of promise. Jadi dimeteraikan, ya, dimeteraikan. Shalom, Pak Pendi atau Ibu Pendi, Tuhan memberkati ya. Jadi meterai, nama lain dari Roh Kudus adalah meterai, makna, kepemilikan, keamanan, autentifikasi ilahi. Yang berikut adalah angin. Makna adalah kuasa yang tidak terlihat, kedaulatan roh, dan kemudian kehidupan. Kita dapat melihat dalam Yohanes 3 ayat yang ke-8. Yohanes 3 ayat yang ke-8. Ya, kita banyak baca ayat karena itu penting sekali supaya kita punya pemahaman. Yohanes 3 ayat yang ke-8. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh, ya. Kemudian nama lain dari Roh Kudus adalah jaminan. Makna adalah garansi keselamatan eskatologi. Ya, kalau kita lihat di dalam tadi Yohanes 16 itu, jika roh penghibur itu datang, maka ia akan mengisapkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Ini berbicara tentang pengharapan eskatologi ya. Kemudian kita bisa melihat Roh Kudus juga, nama lain dari Roh Kudus adalah pakaian, makna, perlengkapan pelayanan, kuasa, dan kesaksian. Lalu nama lain dari Roh Kudus berikut juga adalah hujan. Makna artinya pembaharuan, kebangunan rohani, kesuburan. Kita bisa melihat dalam Yoel pasal 2 ayat 23 sampai 28. Nah, ini salah satu relasi sintaktis dari pekerjaan Tuhan di Kisah Rasul pasal 2 ya, tentang the Pentecost Day. Ya, sungai. Nama lain dari Roh Kudus sungai, makna kelimpahan, aliran kehidupan, berkat. Yohanes 7 ayat 38, Yesaya 47. Kalau kita baca itu tentang sungai yang dari mata kaki sampai ke pinggir sampai tidak berenang lagi. Ya. Oke, ini adalah ada beberapa pertanyaan bagi kita. Misalnya, mengapa kepribadian Roh Kudus penting dalam doktrin Trinitas? Apa bahaya reduksi Roh Kudus jika menjadi kuasa saja? Bagaimana hubungan Roh Kudus dan inspirasi kitab suci? Apa implikasi praktis jika tubuh kita adalah bait Roh Kudus? Implikasi praktisnya kita menjaga kekudusan hidup kita, sebab tubuh kita adalah kemah, adalah bait, adalah rumah tempat tinggal dari Roh Kudus. Ya, kalau Roh Kudus tempat tinggal kita, kemah, maka kemah itu di maintenance. Jadi kita perlu untuk spiritual maintenance. Spiritual maintenance, ada justification, ada purity. Bagaimana kita menjaga hidup kita. Ya, kalau ini rumah Roh Kudus, maka kita nggak konsumsi alkohol. Kalau ini rumah Roh Kudus, maka kita nggak merokok, kita nggak pakai vape, kita nggak hancurin dengan narkoba, kita nggak melacurkan diri kita, ya, dan lain sebagainya. It's very important. Apa hubungan antara pengudusan dan kepenuhan roh? Because Holy Spirit, ya, itu naturnya adalah suci kudus, ya. Maka dia harus tinggal di tempat yang suci, yang kudus, ya. Nah, itu dia, pengudusan dan kepenuhan roh, sehingga Roh Kudus dapat berdiam di dalam kemah yang layak baginya. Mengapa Roh Kudus disebut roh kebenaran? Bagaimana simbol-simbol Roh Kudus memperkaya pengertian kita? Itu dalam relasi kita dengan Roh Kudus. Nah, jadi kesimpulannya bagi kita malam hari ini adalah Roh Kudus hadir sejak penciptaan. Roh Kudus aktif dalam sejarah Israel dan juga aktif sampai hari ini dalam kehidupan gereja dan orang percaya. Roh Kudus dinyatakan penuh dalam Kristus dan bekerja dalam gereja. Dan hari ini sedang bekerja ketika saya menyampaikan hal ini juga kepada teman-teman yang sedang menonton. Ya, Roh Kudus adalah pribadi ilahi
Roh Kudus bagian esensial dari Trinitas. Roh Kudus adalah agen keselamatan dan pengudusan. Nah, dalam kehidupan Kristen tanpa Roh Kudus tidak ada regenerasi pembaharuan yang baru. Maka itu kekristenan akan menjadi loyo, powerless, ya. Tidak punya kuasa. Because the Holy Spirit yang akan memampukan kita, empowering us, to help us, to guide, stand beside us, to lead, to walk, ya, to be to to be to be likeness Christ Jesus, ya. Tanpa dalam kehidupan Kristen tanpa Roh Kudus maka tidak ada kekudusan. Roh Kudus yang akan mengerjakan kekudusan untuk kita menghasilkan buah roh atau karpos. Tidak ada kuasa, ya, tidak ada kuasa, ya. Orang Kristen tidak akan punya kuasa. Tidak ada pemahaman rohani yang sejati. Ya, tidak ada understanding jika Roh Kudus tidak ada. Sebab Roh Kudus yang menulis Alkitab, maka Roh Kudus yang menginspirasikan kepada para penulis Alkitab sehingga kita baca roh yang sama yang menuntun para penulis Alkitab, sehingga roh yang sama akan memberikan illuminasi, revelation kepada kita. So when we read the Bible, ya, the book of Rome chapter 10 verse 17 says to us, faith come from hearing and hearing the word of God. If Holy Spirit tidak menuntun kita, kita tidak dapat mengerti seluruh kebenaran yang ada di dalam kitab suci. Tunduk kepala dan kita berdoa di hari ini. Atau ada teman-teman yang bisa tulis hal-hal yang mau didoakan, akan saya doakan dengan senang hati. Berdoa bagi teman-teman, bisa tulis pokok doa di bawah, saya akan baca dan kemudian saya akan doakan. Kalau tidak ada, not problem, ya, tidak ada masalah, ya. Oke, kita akan bertemu lagi besok, bagian yang kedua. Sambil saya tunggu ada yang menulis pokok doa, silakan. Bagian yang bagian yang kedua, ini bagian pertama dari Holy Spirit, the person and the works, ya. Bagian kedua, ya, bagian kedua besok kita masuk dengan dosa-dosa terhadap Roh Kudus. Ini salah satu bagian yang paling serius dalam seluruh pengajaran Alkitab tentang Roh Kudus adalah kenyataan bahwa manusia dapat berdosa terhadapnya. Jadi besok kita akan masuk tentang dosa-dosa terhadap Roh Kudus. Teman-teman yang mau materinya, kebetulan saya membuat materinya ini di sites google.com, jadi kemudian bisa di-share. Jadi teman-teman buka tanpa perlu aplikasi, ya, buka langsung dari HP saudara. Jadi saudara bisa lihat materi-materi yang ada, bisa DM saya, nanti saya buka, saya share, ya, teman-teman bisa klik link saja. Jadi saya buka kuncinya sehingga teman-teman bisa akses baca. Ya, ini materi-materi yang saya siapkan untuk saya ngajar di kelas teologi, juga persiapan ngajar di Kupang beberapa waktu ke depan ini. Oke, mari kita berdoa. Kalau tidak ada pokok-pokok doa, mari kita berdoa. Roh Kudus, kami bersyukur Engkau telah menuntun kami dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kami bersyukur untuk dapat memahami dan dapat mengenal Engkau dengan keterbatasan kami. Kami ingin dekat dengan Engkau. Kami ingin intim dengan Engkau. Kami ingin bergaul dengan Engkau. Tidak sekedar memahami, tidak sekedar mengenal Engkau, tapi kemudian memahami Engkau, agar kami memiliki kecerdasan rohani di dalam hidup ini. Roh Kudus, karena Engkau sendiri adalah roh yang disebut Parakletos, pribadi yang berdiri di samping kami, menolong kami dalam berbagai kesulitan-kesulitan hidup yang kami hadapi. Sehingga kami tidak menjadi orang yang biblos dalam hidup ini. Kami tidak jadi orang yang bodoh dalam hidup. Kami bisa salah mengambil pilihan, bisa salah membuat keputusan dan tindakan. Karena itu Roh Kudus, kami mohon tuntun kami dalam semua pergumulan hidup kami, pekerjaan-pekerjaan kami. Di dalam nama Yesus, empowering kami dengan kuasa-Mu, Tuhan. Kami berdoa, kalau di antara kami ada yang punya pergumulan-pergumulan dan ketegangan-ketegangan hidup secara moral, secara psikologi, sosial, dan lain sebagainya, ekonomi dan lain sebagainya, Tuhan, Engkau tolong kami. Engkau menjadi solusi bagi kami. So we believe there is no one can restore our situation better than you, God Jesus.
Tidak ada seorang pun dapat memulihkan situasi kami selain selebih hebat daripada Engkau Tuhan. Tolong kami malam hari ini, jamah yang sakit, sembuhkan yang sakit, yang sedang lemah, Tuhan bangkitkan, Tuhan kuatkan dalam. Ada pribadi yang bernama Roh Kudus yang siap menolong setiap kami dalam berbagai kesulitan kami, problems, circumstances, and struggle, Tuhan, in every difficult situation that was we facing in this night, God Jesus. Engkau menolong kami, menjamah kami, memberikan damai sejahtera bagi kami, lalu berikan jalan keluar bagi kami, Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur dan mengakhiri pelajaran malam hari ini. Tuhan berkati kami semua, sehingga kami lebih intim dengan Roh Kudus dalam perjalanan-perjalanan kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa sebab semua dari Engkau, oleh Engkau dan untuk Engkau, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Sampai jumpa di esok hari di pelajaran bagian kedua dari pelajaran Roh Kudus, dosa-dosa terhadap Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.